Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita pembahasan tafsir juz Ammah, dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-A'la yang mungkin akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya, karena kita nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan pembahasan tafsir surat ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, adalah salah satu surat spesial. Kenapa? Karena hampir seluruh kaum muslimin menghafalnya. Surat Al-A'la. Bahkan dari masih kecil kita mungkin sudah hafal. Kenapa? Karena sering dibaca di masjid. Sering dibaca pas sholat Jumat. Sehingga kaum muslimin hafal surat ini. Ini surat-surat yang spesial, surat Al-A'la. Bahkan disebutkan di antara keutamaan surat Al-A'la ini, disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Imam Ahmad. Tapi dalam riwayat tersebut ada kelemahan dalam sanadnya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW mencintai surat Al-A'la ini. Riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Nabi SAW mencintai surat Al-A'la. Tapi riwayat ini riwayat yang sanadnya lemah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian juga di antara keutamaan yang menunjukkan spesialnya surat Al-A'la ini, bahwasanya surat ini biasa Nabi SAW baca ketika sholat witir di rakaat pertama. Dari itu sunnahnya Nabi membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, kedua Al-Kafirun, kemudian terakhir biasanya Nabi memisahkan satu rakaat sendiri baca surat Al-Ikhlas. Itu juga hadisnya sahih, itu sunnah. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan dalam keadaan safar, ya kalau safar sholat sunnah semua ditinggalkan biasanya. Sholat rawatib ditinggalkan ketika safar karena sholat wajib jadi qashar. Tapi sholat witir dan sholat qabliyah subuh Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, bahkan pada saat safar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib. Ya, seperti ma'ruf dari pendapat Hanafiyah, ya, madhab Hanafi. Dan juga Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat witir itu adalah orang yang buruk, yang tidak pantas diterima persaksiannya. Yang menunjukkan gimana urgensinya sholat yang satu ini hendaknya dijaga. Ya, sangat ditekankan lagi sholat witir. Dan Nabi SAW biasa membaca sholat ini, sholat witir. Kemudian juga diantara surat keutamaan surat Al-A'la ini bersamaan juga dengan surat Al-Ghasyiyah, sebagaimana kita sebutkan di pembahasan surat Al-Ghasyiyah sebelumnya. Bahwasanya 2 surat ini Nabi SAW sering sekali bacakan ketika momen-momen manusia sedang berkumpul. Seperti pada saat sedang khutbah Jumat, sedang Jumatan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, Nabi biasa membaca 2 surat itu. Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Kenapa? Karena emang kandungan 2 surat ini adalah
sangat dalam sekali, kandungannya sangat dibutuhkan untuk difahami oleh kaum muslimin, sehingga Nabi memanfaatkan momen berkumpulnya orang-orang lagi ramai pada berkumpul, Nabi membacakan surat ini sering berulang-ulang. Surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah sudah kita bahas tafsirnya sebelumnya. Bahkan disebutkan ketika Nabi SAW sholat id, yang mana sholat id di hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Seperti kita kemarin, Nabi pas sholat id baca 2 surat itu, terus pas Jumatan baca lagi 2 surat itu. Dan orang kalau sholat id itu, Idul Fitri itu atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka pendapat yang rajih, sholat Jumat itu tidak wajib bagi dia. Dia boleh meninggalkan sholat Jumat, tapi dia tetap wajib sholat zuhur. Tapi bagi pengurus masjid tetap dia wajib mengadakan. Jadi seperti kemarin nih, kita sholat id Jumat pagi. Nah pas Jumatannya kita misalnya nggak mau Jumatan nih, kita nggak mau ke masjid, nggak mau Jumatan, nggak apa-apa, boleh. Pendapat yang rajih. Ya ada beberapa 2 hadis dari sahabat menyatakan bahwa pernah terjadi di zaman Nabi seperti itu, dan Nabi ngasih opsi Jumatan atau enggak. Tapi tetap wajib sholat zuhur ya, bukan nggak sholat sama sekali. Kemudian juga diantara keutamaan surat Al-A'la ini disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi memerintahkan para imam untuk membaca surat Al-A'la ini di salat Isya. Seperti hadis Mu'adz bin Jabal yang ma'ruf beberapa kali kita bahas. Ketika itu Mu'adz memimpin salat di kampungnya dan dia salat Isya. Dan dia baca surat Al-Baqarah. Panjang sekali. Sampai ada salah satu jamaahnya keluar dari jamaah menyelesaikan sholat sendiri, kemudian dia pergi. Ada keperluan, ada urusan. Maka disampaikan kepada Mu'adz berkata, "Innahu la munafiq." Itu orang munafik katanya. Orang ini nggak terima dikatain munafik, dia ngadu kepada Nabi SAW. Justru Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW, "Idza amamtan nas." Kalau kamu ngimamin ngimamin manusia, faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Kalau kamu jadi imam, baca yang mudah-mudah, baca wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Itu dibaca. Kalau lagi imamin salat, ya jangan murojaah hafalan pas jadi imam. Kalau di pondok pesantren itu wajar, sholatnya kadang lama-lama karena emang komunitasnya itu aja. Tapi kalau di masjid umum, makmumnya beragam, macam-macam orang. Ada yang tua, ada yang sepuh, ada yang encok, ada yang nggak kuat berdiri lama, ada yang kakinya varises, mungkin ada yang lagi buru-buru, lagi ada naruh barang di depan, ada macam-macam. Jangan terus kita egois, murojaah hafalan pas lagi jadi imam. Makanya imam itu, jadi imam itu sunnahnya menghadap dulu ke makmum. Sufufakum istaqimu. Perhatikan, rapatkan pelatih makmum. Ini sepuh. Oh ini kayaknya lagi. Oh ini nggak kuat nih. Tahu keadaan makmum, ya. Makanya sunnahnya ya, kalau sholat subuh itu bacanya itu yang tiwal al-mufassal. Mufassal itu surat yang ayat-ayatnya dan surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, yang mulai surat-suratnya itu pendek-pendek. Nah ada tiwal mufassal, awsatul mufassal, sama qisar mufassal. Nah kalau tiwal mufassal itu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Nah itu biasanya dibaca pas sholat subuh. Nah dia agak panjang tuh. Di surat Qaf, Al-Mursalat. Kemudian yang untuk sholat Isya biasanya yang awsatul mufassal. Mulai dari surat ini Al-A'la sampai surat Wad-Duha. Nah dari yang qisar mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas itu dibaca pas sholat maghrib yang paling pendek. Sunnahnya demikian. Begitu sunnahnya. Terkadang Nabi membaca surat panjang pas sholat maghrib, jarang. Kadang-kadang pernah baca surat Al-A'raf, pernah baca surat At-Tur. Tapi itu
Jarang terjadi, tapi yang umumnya Nabi baca surat-surat pendek itu kalau salat maghrib. Nah kalau kita sekarang jangan kebalik. Salat maghrib nggak pernah baca surat pendek. Ajaib. Justru kalau kita nemu di salat maghrib baca surat pendek, kita ngerasa, wah tumben nih di surat pendek. Ini kebalik hadirin. Justru sunnahnya baca surat-surat yang pendek itu surat maghrib. Sesekali baca surat yang panjang, jangan kebalik. Kita meninggalkan sunnah kalau seperti itu. Meninggalkan sunnah tuntunan Nabi SAW. Baik. Terdapat khilaf di kalangan para ulama hadirin dan hadirat azanallahu iyyakum. Anda nggak tahu ada hadirat nggak di belakang situ. Ada khilaf apakah surat Al-A'la ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Ada khilaf. Ada 3 pendapat secara umum. Sebagian ulama berpendapat surat Al-A'la ini surat Madaniyah. Kenapa? Karena di dalam surat ini disebutkan masalah zakat dan sholat. Ya, sebagian ulama menafsirkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu sebagian menafsirkan tazakka itu maksudnya zakat fitrah, fasalla itu salat Id. Tafsiran ulama yang mana zakat sama salat Id itu tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat yang kedua, surat Al-A'la ini adalah surat Makkiyah, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Disebutkan sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib, sahabat Ansar. Dia berkata, awwalu man qadima alaina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Faja'ala yuqri'anil Qur'an. Yang pertama kali datang ke Madinah hijrah dari sahabat Nabi, pertama kali datang itu Mus'ab bin Umair. Pertama kali berdakwah, sebelum Nabi hijrah dia sudah berdakwah dengan Mus'ab ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, 2 sahabat ini mulai mengajarkan Al-Quran kepada kami. Kemudian beberapa waktu kemudian mulai menyusul lagi, karena Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah itu nggak bareng hadirin. Terpisah, ada yang berangkat sendiri, ada yang berdua, ada yang 10, 20. Berangkatnya terpisah, nggak berbarengan. Kemudian dia bilang, kemudian datang sahabat ini, kemudian datang Umar bin Khattab sama 20 orang ke Madinah. Sampai tiba Nabi SAW, dan penduduk Madinah sangat bergembira dengan tibanya Nabi SAW ketika itu. Kata Bara bin Azib menceritakan. Dan ketika Nabi SAW tiba di Madinah sama Abu Bakar, pada saat itu saya sudah hafal surat Al-A'la katanya. Kata Bara bin Azib. Artinya apa? Artinya ini surat sudah ada turun di fase Makkah, kemudian diajarkan kepada mereka. Sampai dia sudah hafal surat itu. Dan ini dalil yang kuat bahwasanya menunjukkan surat ini surat Makkiyah. Pendapat yang ketiga, sebagiannya Makkiyah, sebagiannya Madaniyah. Dan biasa dalam Al-Quran terkadang seperti itu. Terkadang sebagiannya itu Makkiyah, sebagian Madaniyah, itu biasa dalam beberapa surat Al-Quran. Baik. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam Al-Qur'an sering sekali kita dengar istilah atau kata-kata tasbih dengan berbagai macam termnya, dengan berbagai macam sighahnya. Kadang dalam bentuk fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Sabbihis, yusabbihu, sabbaha, subhan. Itu sering kita dapat di dalam Al-Quran. Menunjukkan semua maknanya sama. Semuanya itu disebutkan, kita ulang-ulangi, disebutkan berulang dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat tasbih dengan berbagai macam polanya tersebut. Tujuannya satu, yaitu untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia, yang paling suci, yang paling terhormat, yang paling agung. Kan tetapi banyak makhluk yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Banyak orang-orang yang berkata, berpendapat, berstatement atau meyakini hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita sucikan Allah dari semua keburukan-keburukan
yang makhluk sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia, miliaran manusia meyakini dan mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Itu diantara bentuk cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat murka dengan keyakinan dan ucapan itu. Hampir-hampir langit terpecah, hampir langit pecah, gunung runtuh gara-gara ucapan tersebut. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit ini pecah, gunung runtuh, bumi ini terbelah. Saking murkanya Allah gara-gara manusia mengatakan Allah punya anak. Dan itu sangat buruk statement bagi Allah SWT, dan kita sucikan Allah dari ucapan-ucapan demikian. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering bertasbih. Makanya di antara zikir yang terbaik, zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar pahalanya, zikir yang kekal abadi, al-baqiyatus salihat, itu kita berbanyak tasbih kepada Allah SWT. Ya subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Kita suruh berbanyak tasbih. Pagi 100 kali, sore 100 kali, habis sholat 33 kali. Banyak yang meyakini hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita dapati dalam banyak ayat dalam Alkitab, Bible, dalam Injil. Banyak sekali ayat-ayat yang mereka menyebutkan hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Alkitab disebutkan, ya, dalam beberapa ayat, ya, Allah itu menangis. Allah menyesal dan hatinya pilu, katanya. Allah menyesal dan hatinya pilu. Allah menyesal telah menciptakan manusia. Allah menyesal karena malapetaka yang direncanakannya atas manusia, atas umatnya. Allah menyesal menjadikan Saul raja atas Israel. Ya, itu disebutkan di Alkitab surat Samuel 1 ayat 15 sampai 35. Ya, yang bawa Injil silakan dibuka. Disebutkan juga dalam ayat lain bahwasanya Allah mencari-cari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bersembunyi, Allah nyari-nyari Nabi Adam. Terus juga disebutkan dalam ayat lain, ya, kitab Kejadian, maksudnya Allah tidak tahu bahwasanya Nabi Adam dan Hawa sudah makan buah yang dilarang. Allah nggak tahu. Kemudian juga disebutkan dalam kitab kitab Kejadian 2 ayat 2, bahwasanya Allah itu letih, capek, habis menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan di hari ke-7-nya Allah istirahat. Makanya orang Yahudi itu Sabtu libur karena dia bilang Allah aja istirahat di hari itu. Masa kita mau kerja? Maka dia libur Sabtu. Makanya Allah bantah. Allah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dalam 6 masa, dan Allah tidak merasakan letih sama sekali. Dan yang parahnya lagi, ya, disebutkan dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 28, dan di Hosea ayat 12 sampai Hosea 12 ayat 2 sampai 4 sebutkan apa? Ini nyata, hadirin, ada. Sebutkan Nabi Yakub, disebutkan Allah dan Nabi Yakub bergulat dan Nabi Yakub menang. Disebutkan dalam kitab mereka. Antum tidak akan dapati hal-hal negatif seperti ini disematkan dalam Al-Quran. Jauh. Begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya. Dimuliakan luar biasa. Makanya hal-hal seperti ini menjadikan kita itu sering-sering bertasbih, mensucikan Allah dari keburukan-keburukan yang disematkan oleh makhluk, oleh manusia kepada Rabbul Alamin. Di antara bentuk yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang disematkan makhluk, yang disematkan oleh manusia, ketika manusia itu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini adalah bentuk kesyirikan. Jika
dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk untuk kesyirikan. Terkadang nama-nama sifat itu sama dengan sifat yang kita kenal, karena Allah khitab kepada manusia itu dengan bahasa yang kita kenali, bahasa yang kita ketahui. Tapi semua sifat itu walaupun namanya sama, hakikatnya tidak sama. Tidak bisa kita samakan, tidak boleh, haram kita samakan. Kita menganggap itu sama. Makanya Allah sudah kasih kaidah kunci dalam memahami sifat Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Nyala buka dulu. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah udah buka dulu, nggak ada yang setara dengan Allah. Dan Allah sebutkan Allah punya sifat mendengar dan punya sifat melihat. Manusia punya sifat mendengar dan melihat atau tidak? Punya. Apakah sama melihat dan mendengarnya makhluk dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan Allah SWT. Demikian juga sifat ilmu. Demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya nggak bisa disamakan. Ya, sifat manusia terbatas, sementara sifat Allah sempurna. Maka makna ayat itu di ayat pertama tadi, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Dan dari penyamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, kita sucikan Allah dari semua itu. Makanya ketika kita bertasbih itu, kalau biar lebih berkualitas tasbih kita, kita bertasbih, kita hadirkan itu. Kita mensucikan Allah dari keburukan-keburukan yang disematkan oleh manusia itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sangat Allah cintai kalimat itu. Kalimat tasbih. Ya. Pahalanya besar, luar biasa. Kemudian Allah sebutkan di ayat yang pertama tadi, sabbihisma rabbika al-a'la. Ini di antara sifat Allah yang Allah sebutkan, yaitu Allah punya sifat ketinggian. Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan sifat al-ulu, tinggi Allah itu uluwul qadar, uluwul qahr, uluwul sifat, sama uluwul dzat. Allah tinggi, maha tinggi pada kekuasaannya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang di luar kekuasaan Allah SWT. Tidak ada sama sekali. Mustahil. Kemudian juga Allah tinggi dan sempurna dalam sifat-sifatnya. Kemudian Allah tinggi di atas seluruh makhluknya dengan zatnya yang mulia. Allah maha tinggi. Dan ketinggian Allah maha tinggi. Allah berada di atas, di arah atas, itu dalilnya, kata Ibnu Qayyim, 2000 dalil. Dalam Al-Quran aja ratusan ayat, ratusan dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu zatnya berada di atas. Sebagian manusia di poin ketiga ini berbeda-beda. Syubhat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini tentu tidak layak bagi Allah SWT dikatakan bahwa Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kaula Gusti. Ini akidah kekufuran. Ada orang yang mengatakan, menisbatkan diri kepada pada Islam, meyakini keyakinan seperti itu ada. Bahwasanya dia menyatu dengan Allah. Ada yang hululiyah, ada ittihadiyah, ada yang ittihad, itu dia Allah menyatu. Atau hulul, kalau hulul itu Allah menempati sesuatu. Ada juga keyakinan bahwasanya semua makhluk ini hakikatnya Allah juga semuanya. Allah menempati seluruh makhluknya. Ada yang meyakini Allah menempati satu makhluk saja, dia bisa menyatu dengan Allah SWT. Ini akidah kekufuran seperti itu. Ada yang meyakini seperti itu. Ada yang meyakini, ya, dan ini benaran adanya. Ini bukan bercanda. Dia bilang apa? Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di atas, tidak di bawah.
Dari depan, tidak belakang. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Coba antum cerna kalimat ini. Di mana terus di dalam alam, di luar alam? Terus di mana? Makanya akidah Ahlussunnah, Allah tinggi di atas arsy. Dalilnya ratusan dalam Al-Quran. Antum jangan heran kenapa orang menolak. Antum jangan heran sebagian ngeributin Allah di mana, menentang dengan keras bahwasanya Allah itu di atas, dianggap itu pendangkalan kerusakan akidah. Masalahnya tidak sesempit itu hadirin. Runut dulu sejarahnya. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu? Awal mula bencana terjadi di tengah kaum muslimin ketika zaman Khalifah Ma'mun mulai menerjemahkan kitab-kitab filsafah Yunani ke bahasa Arab. Tertarik dia baca filsafat, luar biasa nih. Orang-orang filsuf Yunani dulu dari sebelum Masehi, mereka itu pemikir. Ya, mereka berfilsafat dalam berbagai aspek keilmuan, sampai mereka pun berfilsafat, bermain logika, bermain akal, berbicara tentang masalah ketuhanan. Dan ketika terjadi perlebaran peperangan, ya, ekspansi militer, sehingga kekuasaan kaum muslimin begitu lebarnya sampai banyak negeri-negeri kufar dikuasai, sampai kitab-kitab itu di tengah-tengah kaum muslimin tertarik dengan ilmu itu, diterjemahkan secara masif, besar-besaran diterjemahkan ke bahasa Arab. Orang-orang kufar, para penyembah dewa, nggak tahu agamanya apa, berbicara soal ketuhanan dengan nalar logika yang sangat menakjubkan bagi orang kalau membacanya. Mulailah itu virus racun filsafat itu masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, merasuk ke dalam akidah kaum muslimin, sampai muncullah akidah para filsuf, para filsafat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dengan keyakinan-keyakinan yang begitu menyimpangnya sampai sebagai dikafirkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena sudah kena racun filsafat itu, sehingga dia nggak percaya surga neraka. Dia sudah kenabian itu bisa di siapa aja bisa nyampe derajat kenabian. Terus dia bilang Allah itu tidak mengetahui secara perkara yang detail. Kenapa? Racun filsafat masuk ke otaknya dan berbagai kerusakan yang lainnya. Mulailah sebagian kaum muslimin, para ulama, cendekiawan kaum muslimin ketika itu, ini zaman saya berbicara mulai di abad ketiga, akhir-akhir abad kedua, mulai dimasuk racun filsafat dengan kaum muslimin. Para cendekiawan muslim hendak memerangi pemikiran filsuf tersebut dengan menunggangi metode mereka, pakai filsafat juga, maka dikenal istilah filsafat Islam atau ilmu kalam. Mulai masuk untuk membantah, sehingga apa? Terjerumus juga dalam penyimpangan akidah seperti itu. Makanya ana sering sekali tekankan di majelis ini masalah fatalnya kerusakan ketika seorang itu mendahulukan akal daripada wahyu, daripada dalil. Sering sekali ulang-ulang. Ya ini nih, diantaranya itu. Sampai sebagian ulama-ulama ini yang belajar ilmu kalam filsafat Islam, sampai dia nukil, hadirin, dalam kitab mereka, dia nukil apa? Aristoteles berkata begini. Bayangin. Syarat. Barang siapa yang mau berbicara tentang masalah ketuhanan, hendaknya dia buang dulu fitrahnya, dia buat fitrah baru. Kenapa? Karena fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia itu semua menyelisih akidah filsafat, akidah halul kalam. Allah berada di atas fitrah manusia. Semua meyakini itu. Mau orang awam, mau orang nggak sholat, dia meyakini Allah di atas. Itu fitrah. Dia sujud, hatinya ke atas. Dia berdoa, dia ke arah atas. Kita waktu masih kecil, lagi bicara soal Allah masih kecil, kita belum diajarin, tapi kita sudah nyarinya ke atas. Fitrah manusia ini nggak bisa terbantahkan. Kita nggak usah berbicara dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah.
Ratusan dalil. Ketika orang-orang ini sudah kena racun filsafat itu, mereka buat ngerancang sendiri aturan ketuhanan. Tuhan tuh harusnya begini, nggak boleh begitu, begini, udah jadi nih. Oh nih, aturan ketuhanan seperti ini dengan kaedah-kaedah filsafatnya Aristoteles dia buat dulu, kemudian dia baru dipaparkan ke Al-Quran, dan begitu banyaknya benturan. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang dilakukan hadirin? Semua Al-Quran, ayat-ayat itu semua ditakwil, dirubah, ditolak supaya menyesuaikan apa yang sudah mereka rancang dengan kaidah filsafat itu. Ini kenyataan hadirin. Jangan kita berbicara ini Allah begini. Lihat dulu roots sejarahnya gimana. Saya kebetulan disertasi saya bahas masalah syubhat dan bantahan untuk ini, sehingga mau tidak mau saya baca kitab-kitab mereka, para ahlul kalam ini. Ana baca dia. Beberapa kitab ana baca. Bisa antum hitung jari berapa mereka mengeluarkan dalil. Karena dalil Al-Quran ini nggak kepake sama mereka dalam berakidah. Akal nomor satu nih. Ketika dalil wahyu Al-Quran bertentangan dengan akal, dirubah, harus nih dalil wahyu mengikuti apa yang akalnya. Sehingga muncullah istilah kalau akal bertentangan sama wahyu, sama dalil, dahulukan akal. Al-Quran itu tidak memberikan keyakinan, hanya prasangka zonniyah. Wallahi lazim itu ditulis dalam kitab-kitab mereka. Antum bayangkan dia bilang Al-Quran itu zonniyah, hanya prasangka, tidak memberikan keyakinan. Yang memberikan keyakinan itu apa? Akal. Begitu. Hadis ahad nggak dipakai dalam akidah. Padahal hadis ahad itu hampir 90% hadis itu hadis ahad. Antum bayangin bagaimana masifnya kerusakan dampaknya dari syubhat itu tengah-tengah kaum muslimin. Jadi jangan heran kita bicara masalah ulu ketinggian Allah SWT, dalilnya ratusan. Karena tidak sesuai sama kaidah tadi itu, dia tolak semuanya. Aamintum man fis sama, kata Allah. Apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di atas langit? Bal rafa'ahu Allah ilaihi, kata Allah ke Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum bal rafa'ahu Allah ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak disalib, tapi Allah angkat Nabi Isa kepadanya. Bal rafa'ahu Allah ilaihi. Wa ilaihi yas'adu kalimut thayyib, kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Amalan-amalan diangkat. Ketika turun Allah menurunkan ayat. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, naik ke langit. Turun ketemu Nabi, menawar sholat biar dikurangin sholat, naik lagi, nawar, turun lagi, naik lagi. Nabi Musa, Allah menceritakan ucapan Nabi Musa, ucapan Fir'aun. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Allah sebutkan dalam surat Ghafir. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi menjulang ke langit supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku bisa lihat tengok Tuhannya Musa, karena aku menyangka Musa itu berbohong. Kira-kira Musa bilang apa ke Fir'aun hadirin? Di mana Tuhannya? Zainab bintu Jahsh, istri Nabi SAW, dinikahkan oleh Nabi SAW langsung oleh Allah SWT tanpa wali. Dia dengan bangga, Zainab berbangga depan istri-istri Nabi yang lain. Kalian semua dinikahi oleh wali-wali kalian, tapi saya dinikahkan oleh Allah langsung min fawqi sab'i samawat, langsung di atas 7 lapis langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang di bumi, maka zat yang di langit akan merahmati kalian. Dan dalil seperti ini ratusan hadirin. Semua ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah ketuhanan yang sudah dibuat dengan kaidah filsafat tadi. Maka kalau antum tidak masuk pembahasan seperti ini, lihat dulu sejarahnya apa. Kita baru berbicara masalah al-ulu ini aja, masalah sifat ketinggian Allah yang begitu banyak dalil ditolak semuanya. Kita belum berbicara mereka menolak sifat rahmat, sifat cinta. Oh nggak boleh Allah mencintai, dicintai nggak boleh.
Karena kalau cinta itu ada mailul qalb, ada kecondongan hati kata mereka. Itu sifat makhluk harus ditolak. Ajib. Begitu banyaknya ayat Allah menyebutkan Allah mencintai makhluknya, Allah mencintai hambanya, dan Allah mencintai hambanya, dan hambanya mencintai Allah. Begitu banyak dalilnya. Sifat ghadab, sifat marah. Betapa banyak dalil menunjukkan Allah tuh murka, Allah marah. Oh nggak bisa kalau marah tuh berarti darah yang mendidih bergejolak, itu nggak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua disamakan dengan makhluk. Kita bahas kemarin bagaimana neraka itu marah. Sama penghuni neraka sudah nggak sabar pengen menerkam. Di mana darahnya neraka? Menerap sifat cinta, mahabbah berarti ada kecondongan hati. Itu sifat makhluk, berarti nggak boleh Allah tuh mencintai, dicintai nggak boleh. Kata Nabi SAW, Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintai Gunung Uhud, kata Nabi SAW. Di mana hatinya Gunung Uhud itu? Sampai sebagian mereka menolak sifat kalam. Nggak boleh Allah tuh berbicara. Karena kaidah filsafat yang mereka buat, kaidah ketuhanan tuh yang namanya Tuhan, kausa prima, al-illatul ula kalau dalam bahasa Arabnya itu harus statis. Tidak boleh ada pergerakan, nggak boleh ada sesuatu yang baru di zat Allah SWT, nggak boleh. Itu aturannya Aristoteles itu. Sehingga apa? Masuk ke tengah kaum muslimin, banyak sifat yang ditolak gara-gara kaidah ini. Nggak boleh Allah itu berbicara, karena kalau Allah berbicara ada sesuatu yang baru. Ada susunan huruf, ada suara, sehingga nggak boleh Allah berbicara. Nggak boleh Allah tuh dilihat, nggak, Allah nggak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat berarti Allah di suatu arah dan begini. Subhanallah. Antum kalau baca kitab-kitab mereka ini para ahlul kalam, hadirin, subhanallah, sama mereka saling bantah. Makanya akidah ini dia nggak stabil. Semakin muncul ulama baru, terupgrade akidahnya. Ini bantah ini, oh kata ini begini, kata ini begitu. Menurut saya begini. Menurut saya, asumsi di atas asumsi tanpa dalil berbicaranya. Anda baca itu sebagian kitab-kitab ini. Mereka berkata begini-begini, kok menurut saya begini. Gak dipakai Al-Quran untuk berakidah. Jadi jangan kita baru bicara soal ulu nih, jangan udah merasa. Sampai ada tuh kawan saya di Tangerang sana. Dia kajian di masjid, dia bahas masalah sifat al-ulu, dia sekali Allah bersewa di atas arsy. Nggak dikasih lagi ngisi di masjid itu. Oh ini merusak akidah nih katanya, subhanallah. Kita baru bicara soal ulu nih, belum berbicara yang lain, sifat-sifat yang lainnya. Ini panjang pembahasannya, ya. Mungkin masih merasa kurang atau belum puas dengan penjelasan ana, tafadhol, atur waktu mampir ke rumah ana jelaskan. Dan ana bukain kitab-kitabnya langsung di situ ana jelaskan runut sejarahnya insyaallah taala. Ana bukan mengajak kepada pendapat anak pribadi, bukan. Anak mengajak kepada akidah salafus saleh. Itu yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, makanya sesuatu yang baru dalam akidah ini sama sekali Nabi SAW tidak pernah Nabi dan para sahabat yang mengucapkan wala satu kalimat akidah seperti itu, tidak ada. Sampai sebagian mereka ini ya, karena mereka ini kenyataan pahit ibaratnya. Kenyataan pahit mereka dapati bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara atau meyakini seperti yang mereka yakini. Tidak ada, wala hadis palsu pun tidak ada. Sampai mereka berbeda-beda pendapat. Dia bilang apa, sebagian bilang apa? Oh dulu para sahabat itu sibuk perang, sibuk berjihad, nggak sempat untuk belajar hikmah seperti ini, seperti kita. Sebagian berkata para salaf dulu itu aslam, kalau kami lebih hikmah, kalau mereka itu lebih selamat. Mereka meyakini keyakinan orang-orang awam, ya, dan ucapan-ucapan yang sebagainya merendahkan para sahabat Nabi SAW. Dan ditulis oleh ulama mereka seperti itu. Pembahasan seperti ini, pembahasan prinsip, hadirin, pembahasan akidah, pembahasan wahyu kitabullah. Ya, kita tidak mau berakidah berspekulasi dengan akidah keyakinan para filsuf, para ahli filsafat yang tidak jelas asal usulnya, dan sesama mereka sendiri itu banyak sekali mazhabnya. Sampai Anda pelajari sumber nih, asal awal mula muncul
pemikiran-pemikiran filsafat Yunani sebelum masih Aristoteles, Plato, begini apa pemikirannya, madhabnya ini terpecah lagi bagi ini. Anda sempat pelajari dulu. Dalam mereka sendiri pun banyak mazhab-mazhab perpecahan. Itu yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Dari ini sangat menyedihkan. Malu lah. Malu, gimana orang mengatakan, gimana orang Islam itu hanya di mana aja ribut. Masalah Tuhannya di mana aja ribut. Nggak tahu Tuhannya di mana. Malu kan. Ayat dalil ratusan yang menyebutkan bahwasanya Allah itu tinggi di atas langit, di atas arsy-Nya. Makanya untuk memahami ini harus paham dulu sejarahnya, hadirin. Harus paham dulu sejarah. Kalau kita langsung begini, pasti banyak debat kusir nanti. Fahami dulu sumber sejarahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kayaknya sekali lagi kalau yang belum puas dengan penjelasan ini, pengen tahu lebih dalam lagi, tafadhol ke rumah mampir. Insya Allah akan jelaskan. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Tasabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa. Itu Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah ketika menciptakan sesuatu itu dengan itqan. Allah sempurnakan, dan itu yang paling pas, yang paling pantas dengan yang Allah ciptakan tersebut. Dan Allah sempurnakan penciptaannya. Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Allah ciptakan hewan dengan bentuk yang sempurna, cocok untuk itu. Dan seterusnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, "Sawwa kull makhluqin fi ahsanil hayat." Allah telah menyempurnakan seluruh makhluk dengan bentuk yang terindah. Di dalam surat Al-Infitar, Allah berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan penciptaanmu seimbang. Penciptaan Allah sempurna. Walladzi qaddara fahada. Ayat ketiga, yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Menentukan kadar masing-masing pada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluknya semua dengan kadarnya. Allah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan dingin, menciptakan hangat, menciptakan hewan, menciptakan manusia dengan kadarnya, dengan sifatnya, dengan fitrahnya, semua sesuai kadar yang cocok, yang pas untuk makhluk-makhluk tersebut. Allah tanamkan fitrah sesuai. Fahada, dan Allah memberikan petunjuk. Nah, apa maksudnya Allah menentukan kadar dan menciptakan petunjuk? Memberikan petunjuk kepada makhluknya itu setelah Allah ciptakan. Beberapa pendapat dari kalangan para salaf terkait masalah petunjuk ini, yaitu Allah memberikan hidayah kauniyah, hidayah yang sudah secara natural, secara alami untuk kebutuhan makhluk tersebut. Itu petunjuk yang Allah berikan. Ya subhanallah. Hewan kalau lahir nih, kucing misalnya lahiran, keluar nih bayi-bayi kucing itu, diajarin nggak kucing itu gimana cara nyusu? Enggak, udah secara fitrah dia akan nyari sendiri susu. Ibunya nggak ngarahin tuh sini, arahin ke susunya, enggak. Di secara alamiah, siapa yang ngajarin tuh kucing bisa tahu gimana cara dia menyari susu? Coba. Rabbul Alamin. Bayi baru lahir nih. Antum datengin profesor yang paling canggih sudah. Coba suruh dia ajarin bayi ini baru lahir ini, suruh buka tangan gini aja coba. Nggak bakal bisa. Tapi dekatkan dia ke susu ibunya, langsung otomatis dia nyadar, subhanallah, siapa yang mengajarkan itu bayi seperti itu? Coba antum pikirkan hadirin. Itulah hidayah kauniyah dari Allah SWT menjadikan seperti itu. Jantan mendatangi betina, nggak pakai di training, ya. Laki-laki mendatangi istrinya, nggak pakai dipelajari, ya, otodidak. Itu naluri. Itulah Allah jadikan seperti itu. Kecondongan kepada lawan jenis, ya. Ya subhanallah. Itu Allah yang menjadikan demikian. Di antara tafsiran para salaf disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ya.
makna hidayah koniyah dalam ayat tadi fahada itu, terkadang Allah memberikan insting kepada makhluknya untuk bertahan, untuk mencari penghidupan. Insting itu Allah tanamkan secara alami. Bagaimana dia tahu nih hewan, bagaimana cari tempat buat mengembala, cari tempat untuk makan, cari tempat untuk berlindung, bagaimana dia melindungi dirinya. Insting yang Allah tanamkan itu berupa hidayah kepada makhluk. Kemudian juga Allah menciptakan benda-benda di tafsiran para salaf. Allah menciptakan berbagai macam benda. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada manusia bagaimana memanfaatkan, mengeluarkan potensi dari benda-benda tersebut. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum pernah pikirin nggak? Antum pernah pikirkan nggak? Bagaimana dulu orang yang pertama kali bikin rendang misalnya? Siapa yang ngajarin dia? Oh, ini ketumbarnya sekian, bawangnya sekian. Apakah dia nyoba terus? Eksperimen terus? Enggak, itu insting ya. Allah ilhamkan kepada makhluk insting, ya, coba bikin itu jadi makanan ini, jadi obat herbal itu, obat herbal coba. Apakah dulu mereka nyoba terus eksperimen bertahun-tahun, coba daun ini, coba daun ini. Allah berikan hidayah itu, petunjuk bagaimana memanfaatkan potensi dari benda-benda atau makhluk yang Allah ciptakan. Itulah makna fahada tadi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adal. Alladzi, apa kata Allah ayat ketiga? Walladzi qaddara fahada. Yang Allah menentukan kadar masing-masing makhluknya dan berikan petunjuk. Nah, petunjuk itu, fahada itu makna-makna yang disebutkan oleh para ulama, para salaf. Ya subhanallah. Makanya sapi misalnya, sapi jantan nggak bakal tertarik sama cewek cantik. Mau secantik apa nih manusia, nggak bakal tertarik dia. Dia sukanya sama apa? Iya, gendut-gendut sama sesama sapi juga. Kasih cewek cantik nggak suka dia. Sama kayak manusia juga nggak mau sama sapi. Itulah yang Allah tanamkan di dalam makhluk, berikan petunjuk ya. Allah Ta'ala alam. Insya Allah sisanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.